Enggak bunyi. Mboten, mboten. Oh, ngoten. Semua. Oh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang sangat dicintai dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya barangkali kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat, rahmat serta hidayahnya semata, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di tengah-tengah kita, bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk jamaah salat subuh, dan mungkin kita saling sharing, saling tukar pengalaman, mungkin sedikit thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini menjadi bahan pertimbangan, bahan renungan untuk ke depan kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mendengar dari takmir tadi itu kayaknya pagi ini kuliah subuh terakhir gitu ya. Kuliah subuh wada terakhir untuk tahun ini, mungkin setelah lebaran insyaallah dibuka kembali. Kita terima kasih walaupun jamaahnya tidak terlalu penuh ya, tetapi insya Allah berkualitas ya, jadi sedikit tapi berkualitas, apalagi nanti hasil kuliah subuh itu gedok tular disampaikan kepada orang lain yang tidak hadir. Setiap kuliah subuh itu harapan saya ada perubahan, atau setiap Jumatan itu ada perubahan, setiap jamaah ada perubahan sebelum dan sesudahnya. Jangan sampai sudah bertahun-tahun kuliah subuh tapi nggak ada perubahan sama sekali, tetap pancet, nggak ada perubahan ini. Nah gini, maksudnya gini, contoh umpamanya ada sosok ustadz yang menyampaikan ada sunnah rawatib untuk sholat gitu. Nah kalau terus kita tidak ada perubahan, berarti nggak berhasil kita kuliah subuh itu. Artinya begitu memang dianggap betul di dalam agama Islam ada sunnah qabla duhur atau ba'da duhur, kemudian ba'da maghrib, ba'da isya, qabla subuh dijalankan. Nah itu berarti ada peningkatan, ada perubahan. Itu disampaikan kepada yang lain yang tidak hadir gitu. Tapi kalau ada tausiah seperti itu kok tidak dilaksanakan, itu berarti tidak berhasil gitu. Nggak ada perubahan. Itu harapan kita seperti itu. Kalau dianggap baik, monggo kita laksanakan sama-sama. Kenapa? Kalau nggak berhasil nanti tetangga itu mencibir. Ala si A itu yo bolak-balik kuliah subuh yo pancet ya kelakuan nih. Nah kan gitu. Bolak-balik yo kebin ya ngunang-ngunu ae. Nah kan gitu. Iku sing kuliah subuh ya pancet nek metu gak jilbaban, nek nang masjid tok jilbaban. Nah kan gitu. Akhirnya yang lain males itu. Ya padha ae karena perubahan mending di rumah kan itu. Nah, ini yang kita takutkan, kita khawatirkan seperti itu. Itu namanya jamaah subuh yang berkualitas. Para jamaah yang berbahagia, untuk nyekat waktu pagi ini saya mencoba akan mengkaji masalah syukur ya. Syukur itu gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Ketoknya gampang, mudah, tapi ngelis setengah mati dilaksanakan. Percaya mboten jenengan, saya tanya. Contoh,
ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya dengan kira-kira apa? Alhamdulillah, apa? Aduh, bisa anda nek. Kan gitu. Ya, ini kan berat. Kadang orang tuh, waduh, sudah azan. Ada keluh kesah gitu. Ada keluh kesah, kok cepat sekali sih azan maghrib. Saya belum apa-apa ini, belum selesai kerjaan saya itu. Ini kan berarti nggak syukur. Mestinya alhamdulillah ya Allah, ya, ada azan maghrib, saya masih menangi azan maghrib. Teman saya itu sudah siang tadi meninggal dunia, tidak sempat ketemu dengan azan maghrib pada hari ini. Itu kan sulit itu. Berarti bersyukur, alhamdulillah ada azan subuh. Teman saya tadi malam itu sudah meninggal dunia, tidak sempat mendengar dan ketemu dengan sholat subuh. Ini berat, kecil tapi berat. Kita mengucapkan alhamdulillah aja sudah berat sekali gitu. Apalagi yang melaksanakan. Makanya kata Allah, qalilan ma tashkurun. Dari hamba-hambaku itu sedikit banget yang bersyukur kepada Allah, itu sedikit sekali dibanding dengan yang bersyukur kepada Allah. Kecil. Nah, para jamaah yang berbahagia, apa sih syukur itu? Yang saya maksud di sini syukur dalam bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Ada bedanya enggak bahasa Jawa dengan bahasa Arab kalau syukur itu? Beda Pak ya? Jadi kalau syukur bahasa Jawa itu apa namanya, ngapokne wong gitu ya, ngapokne wong. Jadi jelek, konotasinya jelek. Ana wong tiba syukur kon ya, kapok rasakno. Nah itu bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa Indonesia enggak begitu. Nah, yang saya maksud di sini syukur bahasa Arab gitu. Kalau saya lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, syukur itu ada dua pengertian. Pertama yaitu berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Matur nuwun ya Allah, jenengan paringi kenikmatan berupa sehat. Umpami kula mboten dados pundi mboten saged jamaah salat subuh. Tidak bisa bekerja untuk anak dan istri. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Ini syukur. Yang kedua, maknanya untunglah. Untung kok tanganku tok sing gak iso tak gerakno. Temanku sudah lama lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Untung yang bocor itu cuma genteng saya saja rumah. Yang lain hancur kena angin puting beliung. Untung rumahku cuma sedikit yang hancur, tapi yang lain untung. Untung ya, saya jatuh itu cuma luka saja lutut saya. Yang lain sampai putus kakinya, operasi di rumah sakit. Nah, ini syukur, untungnya. Jadi ucapan untunglah itu udah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an itu disebut syukur itu sebanyak 64 kali. Kata pakar bahasa Al-Qur'an yang bernama Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Al-Mufradat fi Ghoribil Qur'an mengatakan, sementara ulama itu menerjemahkan bahwa syukur itu berasal dari kata kasyarah, membuka, artinya menampakkan nikmat Allah yang kita terima. Itu kasyarah, membuka. Lawannya kafaro, menutupi, atau bahkan melupakan nikmat Allah. Nah ini diambil dari Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum. Di situ kalau kita pernah ngaji ilmu nahwu bahasa Arab, la itu lam tauhid ya, untuk penegasan. Jadi artinya sungguh, gak main-main Allah itu. Sungguh jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum. Ada lagi lam tauhid, la ditambah lagi nun tauhid,
la'azidan nakum, tasdid di situ. Jadi barang siapa yang bersyukur kehadirat Allah sungguh, benar-benar sungguh, akan aku tambahkan nikmatnya kepada orang hambaku yang bersyukur kepada aku itu. Saya dulu baca ayat ini berpikir, benar enggak ya Allah menambah nikmatnya itu? Saya hampir enggak percaya itu. Saya kaji terus, di mana itu buktinya itu? Setelah saya menemukan bahwa orang yang bersyukur itu kan orang nedo nrimo, legowo gitu ya. Jadi tidak ngremeng, tidak ngerutu, tidak keluh kesah. Itu kan obat hati, obat rohani. Tapi nek orang tuh hidupnya ngersulo, kemudian sedih, sambatan, gelisah, ngerutu, iri hati, dengki, hasut pada yang lain. Itu kan siksaan batin. Nah, saya kemarin itu kan pernah menyampaikan di sini itu kan. Termasuk penyebab sakit itu yaitu pola makan, pola hidup, pola pikir, yang terakhir KKN pola kan gitu. Nah, di sini. Jadi pola pikir sedih, gelisah. Nah, itu. Tapi kalau nedo nrimo, legowo, nirmo ing pandum, itu kan hati kan seneng. Nah, di sini ya. Makanya kita dalam prakteknya kita punya mobil. Alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil walaupun second, kredit pisan, gak popo. Tetangga saya sebelah saya itu punya motor, kemana-mana naik motor, kehujanan, kepanasan. Kasihan. Yang punya motor, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya motor. Tetangga saya peda pancal kemana-mana, sampai kereot bunyinya itu. Kasihan saya melihatnya itu. Karena goncengannya pisan, nggak kan gitu. Sudah tayangan pedai, ya itu ganti dulu, banyak tetangga belum lunas sekalian. Yang semua punya peda ontel, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya peda pancal. Tetangga saya kemana-mana jalan kaki, kepanasan, kehujanan, nggak punya payung pisan. Dosing jalan kaki masih bilang, alhamdulillah ya Allah ya Rob, saya bisa jalan, masih bisa jalan kaki. Tetangga saya, teman saya itu nggak bisa berbuat apa-apa, kakinya pincang, nggak bisa jalan kaki. Terima kasih ya Allah, masih bersyukur itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang pincang itu masih bersyukur juga ya Allah. Saya masih bisa jalan walaupun pincang seperti ini pakai tongkat. Teman saya berbaring berbulan-bulan di rumah sakit, nggak sembuh-sembuh, nggak bisa makan. Kalau nggak dikasih makan itu pun juga nggak bisa masuk ke perutnya. Dikasih minum juga mental lagi keluar, nggak bisa masuk dalam perutnya. Berbulan-bulan. Itu juga masih bersyukur kehadirat Allah. Saya masih dikasih bernafas, bisa bertemu anak cucu saya, bisa bertemu dengan anak, dengan istri dan suami saya, masih bisa melihat temanku sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada saya ya Allah. Itulah la'azidannakum, nikmat Allah. Jadi banyak kata Rasulullah itu, unduru ila huwa man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Kata Rasul, wahai umatku, untuk nikmat Allah, melihatlah kamu pada orang di bawahmu, jangan melihat orang yang ada di atasmu. Kenapa? Fawwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu lebih layak, lebih pantas, lebih pas untuk mensyukuri, menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Para jamaah yang berbahagia, kita nggak usah melihat yang di atas. Enak ya jadi presiden itu, kemana-mana dikawal. Kalau jalan-jalan nggak pernah melewati jalan yang jelek, pasti jalan yang bagus. Nggak pernah macet, belum pasti. Ibu Megawati itu pernah bilang dulu tuh, jadi presiden itu repot, kemana-mana dikawal.
ke toilet dikawal, tempat tidur dikawal, nggak bisa bebas. Nah, belum lagi nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah itu seperti apa? Kita kan nggak punya jabatan. Hanya sedikit pertanyaan dari malaikat itu, dari Allah cuma sedikit, pertanggungjawaban kita hanya sedikit. Itulah. Jadi apa ya? Melihat yang di atas. Allah itu ngasih rezeki kepada hambanya tidak sama. Tidak sama, tetapi ngasih musibah, ngasih kesedihan pasti sama itu. Jadi jangan dikira orang yang kaya itu nggak punya kesedihan. Sama, Pak. Kita kan hanya hidup ini sawang sinawang toh. Mungkin lihat dengan saya, enak Pak Muhajir itu hakim tinggi, duitnya akeh. Ya tapi utangnya ya akeh kan gitu. Dan jenengan sama. Jadi enak mana hidup sederhana, ya tetapi nggak punya hutang. Nikmat Allah luar biasa. Punya kekayaan banyak, tapi dari hutang. Apa gak sedih? Mati meninggalkan hutang pada ahli waris, rebutan, hancur. Kan seperti itu. Tapi kalau yang sederhana gak punya hutang, gak punya masalah, mati selesai. Gak ada fitnah di situ. Apalagi nanti menghadap Allah gak banyak pertanyaan. Nah ini masalahnya. Saya tuh pernah melihat seorang cari ultis, jenengan pirsa ultis Pak nggih. Tegesan itu. Saya lihat itu, dapat satu Pak, disedot, sambil tertawa senyum. Ya Allah, ya Rabb, saya mikir begini Pak, saya sudah seminggu tuh nggak bisa tertawa, nggak bisa senyum, dia dapat satu ultis saja, bisa tertawa gembira seperti itu ya Allah. Coba bayangkan itu. Jadi, huwa asfala minkum, lihat yang di bawah. Ada anekdot ini, ya, cerita lucu. Seorang bupati itu berjalan malam-malam di jalan, ketemu tukang becak yang tidur pulas di becaknya itu, di bantal besi becak dengan ngoroknya itu. Digugah sama bupati. Cak, tangi Cak. Wah, Pak Bupati. Wonten apa Pak Bupati? Enggak, aku takon. Sampeyan kan tukang becak, wis suwe sampun dangu Pak Bupati, mun ben taun, mboten ngitung kula. Aku takon ya. Sampeyan kok iso turu enak ngorok ngono piye Cak resepe? Alah gampil Pak Bupati resepe. Apa? Ngeten mawon, tukar mawon. Jenengan tukang becake kula di bupatine. Lah itu artinya apa? Sawang sinawang, Pak. Jadi jangan dikira bupati berapa hari itu nggak bisa tidur. Mikir rakyat, mikir macam-macam, stres. Tapi tukang becak nikmat walaupun di becaknya tidur itu. Kan seperti itu gitu. Orang-orang yang hidup di bawah jembatan, kolong jembatan itu senang sekali dan gembira. Disuruh pindah nggak mau mereka itu. Senang gitu. Nah, padahal kita ngelihatkan kasihan, hujan seperti kehujanan, kedinginan, tapi mereka senang dan gembira dengan dunia seperti itu, tidak mau dipindah. Nah, sementara kita yang AC tidur AC, pakai rumah yang mewah, luar biasa, nikmat sekali, belum pasti kita itu bahagia. Nah, itulah hidup itu sawang sinawang. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Nah, ini para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat la'azidan lakum. Wala in kafartum, kata Allah, jika kamu menutupi nikmatku, bahkan melupakan, ya, inna azabi lasyadid, maka siksa Allah sangat pedih. Ya tersiksa kan hati kita itu, tersiksa, nolongso gitu, gremeng gitu. Enake sing tangga ya, duwe akeh, mindano senenge ae, duwe mobil iso kinyis-kinyis, nanti dia pakai mobil, enak ya sing duwe jabatan, kemana-mana dihormati orang, belum pasti. Nah itulah. Jadi kalau bilang tersiksa kan, tersiksa hati, akhirnya jadi penyakit, dari sakit, itu kan inna azabi lasyadid, siksa Allah. Belum lagi di akhirat. Ya itu masalahnya. Tapi kalau mensyukuri nikmat tidak. Pernah ada Anas bin Malik, sahabat Nabi. Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang selalu lengket pada Rasulullah, bercerita pada suatu ketika ada satu sahabat minta pada Rasulullah,
dikasih 1 gandum. Tapi dengan wajah yang tidak menyenangkan, kata Rasulullah. Dan dia pulang. Datang lagi, siapa lagi, minta pada Rasulullah dikasih 1 gandum. Dia mengatakan apa? Alhamdulillah ya Allah, ini pemberian dari Rasulullah, hamba Allah yang sangat mulia. Alhamdulillah, terima kasih. Melihat itu, Rasulullah manggil para sahabatnya. Wahai sahabatku, tolong pergi ke Ummu Salamah. Belikan, ambil 40 dirham. Kasihkan hamba Allah ini. Kasihkan orang ini. Nah itu kan Rasulullah seperti itu. Jenengan sendiri umpama ada orang yang minta, ya ngemis umpamanya di rumah, dikasih 5.000, terus ngremeng. Wes oke, mobilnya apik mosok ngene kok kayak 5.000. Kira-kira jenengan gimana? Kira-kira jenengan kan nggak seneng kan? Wah, sampai ane dikai 5.000 ngremeng pisan. Wis pira-pira tak kei 5.000. Lo kan gitu. Tapi kalau matur suwun ya Allah, matur suwun ya Allah Bapak, matur suwun sangat ya Allah lah. Kan gitu seneng gitu kan. Nah itulah. Itu Allah juga sangat seperti itu. Kalau ada hambanya dikasih kok alhamdulillah ya Rabb, ya Allah, seandainya enggak ada kok kasih mungkin saya enggak begini. Itu Allah senang dikasih tambah nikmat. Nah, para jamaah yang berbahagia. Itulah nikmat Allah, syukur pada Allah. Nah, sekarang ini macam-macam syukur. Yang pertama, syukur dengan hati. Artinya apa? Menyadari bahwa seluruh nikmat Allah itu adalah semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah semata. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kita sarjana S1, sarjana S2, S3 sampai S4, tidak. Tapi itu semata-mata anugerah dan kemurahan Allah semata. Tidak sama sekali. Jangan kayak Qarun. Qarun itu kan kayanya luar biasa. Kalau orang-orang dunia ini kekayaan nggak ada artinya apa-apa dibandingkan Qarun itu, sama ada harta karun kan gitu. Di dalam surat Al-Qasas diceritakan sampai inna mafatihahu latanu bil usbah ulil kuwah. Sampai kunci gudangnya Qarun itu diangkat orang-orang yang besar, yang kuat dan kokoh itu keberatan, Pak. Kita kan bisa bayangkan Mindano kaya apa sugiye, kunci gudange tok digotong wong akeh sing kuat otote keker itu aja sudah keberatan. Wong kita rasakno kunci gede, kunci cilik kadang ya kan gitu loh, Pak. Saking kayanya Qarun itu. Tapi ketika apa diingatkan oleh kaumnya, itu qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Al-Qasas ayat 78. Wahai Qarun, kamu jangan sombong. Jangan sombong seperti itu, karena Allah tuh nggak seneng, nggak suka pada orang yang sombong. Apa jawabnya? Qala innama utituhu ala ilmin inti. Saya kaya itu karena kehebatanku, bukan karena semata-mata dari Allah. Ini karena hebatan, karena kerja kerasku. Bayangkan, tidak mengakui bahwa itu adalah anugerah Allah. Akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah harta karun. Sampai muncul istilah harta karun kan itu. Ya itu masalahnya, tidak mengakui itu anugerah Allah. Nah banyak orang yang sarjana S1, S2 nganggur juga banyak, ya, S3 juga banyak, tapi enggak sarjana yang kerja juga banyak penghasilan juga, punya kekayaan, punya jabatan juga banyak. Jadi semata-mata bukan karena kita kerja keras, bukan karena kuliah kita, tidak. Nah, beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kurang apa ya? Nikmat Allah yang diberikan pada beliau, ngerti bahasa hewan, bisa mengendalikan angin, ya, bisa ngerti ucapannya semut dan gerombolannya. Ketika beliau lewat, semut tertawa itu. Semut apa? Mengatakan, wahai semut-semut, masuklah ke liang-liangmu semuanya. Kenapa? Ada Nabi Sulaiman mau lewat dengan pasukannya. Nabi Sulaiman tertawa, mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman mengatakan,
ini semata-mata fadilah Allah. Bukan karena bukan kehebatan saya, tidak. Tapi fadilah Allah. Allah ingin menguji apakah saya termasuk hamba Allah yang bersyukur atau yang kufur. Itu ucapan Nabi Sulaiman. Nah di sini para jemaah yang berbahagia. Jadi syukur dengan itu adalah syukur dengan hati. Jadi yang pertama, syukur dengan hati itu adalah menyadari bahwa seluruh nikmat adalah anugerah Allah dan kemurahan Allah. Dan orang yang bersyukur dengan hati itu bisa membuat dirinya menerima nikmat Allah dengan kerelaan, dengan lapang dada, dengan senang hati, tidak menggerutu, tidak menyesali, tidak keberatan, dan tidak berkeluh kesah. Itu hikmahnya syukur dengan hati. Yang saya contohkan tadi itu, yang sepeda pancal, yang mobil, yang motor itu. Nah itu syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan hati itu bisa membuat manusia pada saat kena musibah masih memuji Allah. Memuji Allah. Alhamdulillah ya. Saya jatuh. Ya tadi saya contohkan tadi itu. Rumahku masih bocor sedikit, saya jatuh masih luka, tapi teman saya langsung meninggal dunia. Memuji Allah bukan karena musibahnya, tapi karena syukur yang lain semakin berat, kita hanya lecet sedikit. Nah itu. Yang ketiga, bahkan syukur dengan hati itu bisa membuat yang manusia yang bersangkutan itu melakukan sujud syukur kalau melihat musibah yang menimpa pada orang lain. Bukan karena musibahnya Pak ya, tapi kenapa? Sujud syukur itu, ya Allah, musibah alhamdulillah tidak menimpa pada saya, pada orang lain. Tapi mohon maaf ya, tapi sujud syukur jangan di depan orang yang kena musibah. Wah ini jadi masalah gitu ya. Jadi kalau ada musibah lain, kita sujud syukur di rumah. Artinya apa? Bukan terus kita senang dengan musibah orang lain, tidak. Artinya tidak menimpa kita itu loh, kita langsung sujud syukur. Nah itu. Kemudian yang kedua yaitu syukur dengan lisan, dengan lidah. Artinya mengaku nikmat Allah itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kalau menurut pakar bahasa, huruf alif lam pada alhamdulillah itu artinya lil istighraq. Artinya untuk keseluruhan. Artinya apa? Bahwa pujian-pujian kita pada orang lain itu pada dasarnya kembali kepada Allah, milik Allah semata. Makanya kalau kita dipuji Allah, sampai itu hebat ya, luar biasa, sukses sekarang ini, punya jabatan, sugih, punya mobil, kita ucapkan alhamdulillah. Itu bukan berarti kita sombong, tidak. Jadi pujian itu hak Allah, milik Allah, bukan milik saya. Segala puji bagi Allah. Itu betul. Alhamdulillah. Bukan ojo ngono tak sampean niku. Nah kan gitu. Alhamdulillah. Jadi memang pada dasarnya itu pujian milik Allah, bukan milik kita. Ya itu para jamaah berbahagia. Lisan. Cuma datang orang kan jarang gitu ya. Wong wahing saja bersin. Saya kadang lihat teman-teman itu kalau bersin diem saja itu. Padahal kalau bersin saja kan nggak bisa keluar rumah cari sinar matahari, dangak-dangak supaya iso bersin. Lho ngene begitu bersin jebres, ya seneng ae. Saya sering kali melihat banyak teman-teman yang diem gitu. Saya tak sindir itu. Saya bilang alhamdulillah, ya hamukallah gitu. Dia juga nggak terasa gitu. Maksudnya kan alhamdulillah gitu. Kita jawab ya hamukallah. Dia jawab yahdikumullah. Ini saja prakteknya itu jarang orang seperti itu. Nah itu masalah bersin. Belum lagi makan tangan kanan, minum tangan kanan. Waduh. Wis walaupun orang-orang kadang-kadang kuliah di agama, syariah atau tarbiyah atau yang lain, ya kadang-kadang makan minum tangan kiri itu udah biasa. Astagfirullahaladzim, kadang-kadang saya mikir itu ya apa sih, kadang-kadang konco-konco itu apa gak tahu ngaji apa piye gitu loh.
Padahal menurut ilmu, saya pernah mendengar ceramah dokter itu, kenapa Nabi itu mewanti-wanti supaya minum dan makan tangan kanan. Itu ternyata hasil pemeriksaan itu bisa menghidupkan otak yang sebelah kiri. Makanya Nabi itu menyuruh tangan kanan dan tangan kanan untuk minum dan makan. Jangan tangan kiri. Kenapa? Tangan kiri itu setan yang makan tangan kiri. Itulah makanya perintah Rasulullah itu dirasakan pasti ada hikmahnya, kita belum tahu itu. Nah di sini, tapi kadang-kadang teman-teman itu enaknya sendiri, rokok ya tangan kiri, minum tangan, kadang-kadang apa es gitu ya, duduk ya, gelasnya di tangan kiri, sendok tangan kanan. Itu banyak sekali orang Muslim. Nah, ya, yang terakhir yaitu mensyukuri nikmat dengan perbuatan. Jadi Nabi Sulaiman, ya, Nabi Dawud dengan anaknya Nabi Sulaiman itu punya diberikan nikmat Allah, ya, disuruh untuk bekerja. I'malu ala Dawud, firman Allah itu, I'malu ala Dawud syukra. Jadi Allah memberi nikmat pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu, makanya disuruh Allah untuk bekerja. Artinya apa? Mempraktekkan, memperkerjakan seluruh nikmat Allah sesuai dengan tujuan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dikasih telinga untuk mendengar yang baik, dikasih mata untuk membaca Quran, dikasih lisan, mulut untuk membaca Quran untuk ucapan yang baik, dikasih kaki, dikasih apa, semua dipergunakan untuk kebaikan. Nah, disitulah arti makna dan syukur itu. Mungkin demikian para jamaah, sudah siang sekali. Barangkali yang mau ngantor, mohon maaf mungkin terlalu panjang pada pagi ini, sehingga menyita waktu jenengan, dan semoga menjadi bahan renungan untuk kita bersama. Dan mohon supaya berharap agar setiap kuliah subuh pulang ada perubahan, ada peningkatan, sehingga kita berhasil. Itu namanya makna kuliah subuh yang berkualitas. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.